Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Banyak 12 rakaat bunyalau baitun bil jannah, maka akan dibangunkan nanti apa? Rumahnya di surga. Itu 12 rakaat. Nah 12 rakaat yang dimaksudnya apa? Sekaligus? Bukan. Yang dimaksud 2 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Berarti jumlahnya ada berapa? 6. Lalu 6 lagi yang mana? Wa rakaataini ba'dal maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Berarti udah 8. Dan 2 rakaat ba'dal isya. Yaitu 2 rakaat setelah isya. Berarti 10. Dan 2 lagi adalah yaitu sebelum subuh. Kalau ini dipelihara, itu ya, ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau ini benar-benar dijaga, katanya bunyalahu, maka akan dibangunkan orang ini apa? Baitun bil jannah, rumah di surga. Nah kalau sudah mengetahui hal ini, berarti kalau kita qobliyah zuhur 4 rakaat, terus sudahnya 2, terus kita laksanakan. Ini menurut hadis riwayat Tirmidzi ini berarti sudah punya bangunan. Tinggal nungguin aja nanti, ya kan. Mau sekarang apa kapan terserah Bapak. Kalau mau sekarang berarti nggak ada di Pandan. Ya kan? Ini kalau dipelihara dengan benar gitu. Hadis riwayat Tirmidzi wa qala hasanun sahih wa rawahu Muslim, dan juga hadis riwayat Muslim. Ada lagi yang mengatakan sama 2 rakaat, rasanya jarang. 8 rakaat. Nah yang dimaksud 8 rakaat ini dasarnya juga dari Ummi Habibah, ini istri Rasulullah. Dia bilang qalat. Dia mengatakan Ummi Habibah ini qala Rasulullah SAW man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha. Barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, haramallahu, Allah akan haramkan apanya? Lahmahu alan nar. Jadi kalau kita jaga 8 rakaat ini, 4 sebelum, 4 sesudah, daging kita haram disentuh api neraka. Ini hadis riwayat Ahmad wa ashabu sunan wa sohahu Tirmidzi. Jadi hadisnya juga sahih gitu. Jadi kalau 4 kita lakukan sebelumnya, 4 sesudahnya, Allah haramkan jasad kita disentuh api neraka. Kalau sudah memahami seperti ini, rasanya keinginan untuk melaksanakan kan ada. Kalau kemarin makanya kan senangnya udah yang pokok aja lah. Ya kan? Padahal di samping dia akan memenuhi kekurangan, tapi juga punya keistimewaan. Kan bagaimana Allah berfirman kepada malaikatnya, kemarin kan dibahas juga kalau Isra Mi'raj pasti bicara sholat kan. Nah sementara pertama kali dihisab itu, hari kiamat itu adalah sholat kita. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya apa? Periksa sholat hambaku. Gitu. Kalau misalnya sholatnya lengkap, catatlah dia lengkap. Tapi kalau kurang, maka periksalah sholat sunatnya. Maka sempurnakan kekurangan tadi dengan sholat sunatnya itu. Jadi fungsinya selain untuk memenuhi kekurangan yang wajib, tapi juga dia mempunyai keistimewaan sendiri. Salah satunya yaitu kalau kita bisa menjaga 8 qobliyah, 8 ba'diyah zuhur ini, haramallahu lahma minan nar. Daging kita itu haram di api neraka. Itu kalau yang 8. Kalau milih yang 4 aja bagaimana? Istimewa juga. Kemudian fadlu arba qoblal zuhri. Nah, ini keistimewaan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur juga ada istimewanya nih. An Abi Ayyub Al-Ansari anau kana yusolli 4 rakaatin qabla zuhri. Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya dia sholat 4 rakaat sebelum zuhur, faqila lahu. Lalu ditanyakan kepadanya, innaka tadi muhadisol, kok kamu continue ya? Terus menerus melaksanakan 4 rakaat ini. Kalau bahasa kita kenapa sih terus-terusan gitu? Dia jawab, inni ra'aitu Rasulullah yaf'alahu. Karena aku melihat Rasul selalu melaksanakan itu. Berarti Rasul ini selalu nih, kata dia, kata Abu Ayyub Al-Ansari, selalu melaksanakan 4 rakaat ini. Pasal itu lalu tanya Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Innaha sa'atun tubtahu biha abu-abu sama.
Karena pada saat itulah pintu langit dibuka. Jadi kalau kita qobliyah zuhur itu saat itu katanya pintu langit dibuka. Karena ini abwab berarti kan pintu-pintu. Kalau dalam Quran pintu surganya ada berapa? Ada 8. Langit juga punya pintu-pintu. Makanya disebut abwab. Nah pintu-pintunya itu dibuka. Fahabab tu ayyar ba'li piha amalun soleh. Nah disitulah aku ingin katanya. Kata Rasulullah, aku ingin apa? Ada amal solehku yang diangkat. Nah itu. Berarti kalau pengen apa ini setiap hari amal kita diangkat ya sebelum zuhur itu 4 rakaat. Nah itu amal kebaikan kita yang akan diangkat itu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang jayyid. Kemudian An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada arban qabla duri. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi Allah yada, jangan kamu tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur wa rakaataini qoblal fajri ala kulli halin. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh, jangan kamu tinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Kalau kesiangan pun kan kemarin kita bilang ya kan, kalau bangunnya kesiangan itu, ya tetap aja qobliyah dulu itu. Tapi jarang ya kalau di kita yang kesiangan. Ini kalau kesiangan jam berapa kira-kira? Menurut bapak-bapak nih kalau kesiangan nih, bangun kesiangan tuh jam berapa? Jarang ada yang kesiangan ya. Misalnya bangunnya pas matahari terbit gitu. Jam berapa tuh? Jam 6. Kira-kira mau qobliyah dulu apa langsung poinnya aja? Pokoknya itu. Kan biasanya langsung subuhnya aja. Allah ya ada kata Rasulullah. Dalam kondisi seperti itu nggak jadi masalah bagi bapak itu. Kenapa? Karena orang tidur kan nggak ada perintah sholat. Ya kan Pak? Kan orang tidur ada perintah sholat? Nggak ada. Bagi kita yang bangun ya kan. Kalau dia tidur jangankan hanya tadi tuh kesiangan. 2 hari pun dia nggak bangun nggak ada perintah sholat kan. Iya. Dia bangun 2 hari lupa nggak ingat. Nggak ada kewajiban sholatnya. Kapan wajibnya? Falyusalliha idza dzakaroha. Sholatlah kalau kamu ingat. Makanya gara-gara ingat wajib sholatnya. Ya kan? Nah dia kesiangan pada saat itu. Apa kata Rasul? Allah ya ada. Jangan kamu tinggalkan. Tetap aja sunat dulu. Baru wajib. Kalau gitu mah pokoknya aja. Ya kan? Nah besok kalau kesiangan. Tapi kalau sudah cita-cita kesiangan bagaimana? Ah itu udah jalan. Kenapa? Karena di luar kemampuan kita. Kan kita jujur setiap bangun pasti apa yang keluar dari mulut kita doa itu. Alhamdulillahilladzi ahyana. Berarti ada yang menghidupkan. Kalau Allah nggak hidupkan, mah mau bangun. Karena dibangunkannya jam sekian, ya itu di luar kemampuan kita, ya nggak jadi masalah. Kan pernah terjadi di zaman Rasulullah kan. Jadi Rasul dengan para sahabat dibangunkan dengan sinar matahari itu. Akhirnya apa? Ada yang lari sana, ada yang lari sini. Rasul bilang, ya pelan-pelan saja. Nah ketika udah selesai wudhu semua, Rasul bilang, azan. Itu dalam kondisi seperti itu. Nah setelah selesai azan, Rasul suruh sholat sunnah. Setelah itu baru qomat dan sholat berjamaah. Memang ada pada saat itu salah seorang bertanya, besok boleh lagi nggak ya Rasul? Ya Rasul bilang tidak. Kenapa? Karena yang nanya mau rencana besok begitu itu. Itu kalau kita di luar itu kan luar kemampuan. Makanya boleh saja bagi orang yang seperti itu. Jadi kalau kita kesiangan tadi ya sudah. Wudu, istilahnya salat sunat dan salat wajib. Allah ya ada kata Rasulullah. Jangan ditinggalkan. Ala kulli halin dalam keadaan bagaimanapun. Ini hadis riwayat Ahmad wa Bukhari. Wa rawiya anha anau kana yusolli qabla dzuri arba'an. Yutilu bihinna al-qiyam wa yusinu bihinna ruku was sujud. Ini Rasulullah sholat 4 rakaat sebelum zuhur, yutilu bihinna al-qiyam, berarti dirinya lama. Kalau kita kan selama-lama dirinya juga berapa menit kira-kira. Rasulullah itu kan ada yang menjelaskan ketika dia sholat malam, dia berdiri hatta tarima qadamau sampai bengkak-bengkak kakinya. Alhamdulillah kita kan belum pernah bengkak-bengkak ya kan. Orang gak lama-lama amat tuh. Nah ini dia lamakan. Wa yusinu. Apa yang diperbaiki setelah itu? Ruku was sujud.
rukunya juga benar-benar diperbaiki, juga sujudnya. Itu makanya sujudnya tenang, benar gitu kan. Sabatul a'donya ngikut gitu. Sampai benar-benar tamkin, merapatkan antara dahi dengan hidung tuh ke tanah benar-benar gitu. Ke tempat sujud. Bukan sekedar nempel. Kan ada juga yang sekedar nempel hidungnya, dahinya belum nyampe. Padahal kalau kita lihat cara yang diajarkan Rasulullah kan bukan hidung dulu. Apa dulu coba? Kan pertama lutut yang turun, kemudian tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Kalau kita kadang-kadang begitu, pas hidungnya mentok, ini belum mentok, udah bangun tuh. Nah itu sejelek-jelek pencuri. Orang yang mencuri dalam salat. Lalu Nabi ditanya, emang ada yang bisa mencuri dalam salat? Ada orang yang gak menyempurnakan rukun dan sujud. Jadi kalau kita hanya sujudnya itu hanya, apa tadi namanya, ini saja, begitu. Itu sejelek-jelek pencuri menurut Rasulullah. Biar sampai rapat. Tamkinul anfi itu. Jadi benar-benar ke tempat sujud itu. Jangan khawatir nggak balik lagi, insya Allah balik lagi. Lagi juga hidung kita kan desainnya cocok buat sujud ya Pak. Nggak ada yang panjangan gitu. Kemudian wala tu'aridu bainama bil hadis an Ibnu Umar min annahu kana sallallahu alaihi wasallam kana yusolli qabla dzuhri rakaataini wa baina wa ba'da rakaataini itu. Jadi nggak ada pertentangan dalam hadis ini antara Ibnu Umar dengan hadis yang lain, yaitu yang 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, dan ada yang 4 rakaat. Makanya kata Hafidz dalam Al-Fath dia mengatakan begini. Fal aula ayyamila alal haid pakana tarotan yusolli isnataini wa tarotan yusolli arba'an. Jadi kadang-kadang katanya Pak Rasulullah melaksanakan 2, kadang-kadang melaksanakan 4. Dan dipahaminya begini. Kenapa? Karena Ibnu Umar barangkali hanya melihat di masjid. Nah Rasulullah sebenarnya di rumahnya sudah sholat 2 rakaat. Kan Rasul menganjurkan agar di rumah pun ada bagian. Nah makanya kan Rasulullah menganjurkan bagaimana istimewa sholat sunat di rumah. Nah dia di rumah 2 rakaat lalu sampai masjid sunat 2 rakaat. Nah Ibnu Umar hanya melihatnya di masjid. Maka dia mengatakan 2 rakaat qoblah. Kemudian 2 rakaat ba'da. Tapi yang satu mengatakan arba'u rakaat qoblah wa rakaataini ba'da. Nah kenapa? Karena dia menggabungkan. Karena sebelumnya Rasul sudah sholat lebih dulu 2 rakaat itu. Itu wa yahtamilu annahu kana yusolli idza kana bi baiti rakaataini summa yahruju ilal masjid fa yusolli rakaataini itu. Jadi di rumah dia sudah melaksanakan 2 rakaat, lalu dia ke masjid juga dia laksanakan 2 rakaat. Farwa Ibnu Umar mafil masjid. Jadi Ibnu Umar itu hanya melihat di masjid saja. Duna ma bi baiti, dia tidak melihat bagaimana di rumahnya. Dan kata Siti Aisyah itu, Rasulullah itu yusolli rakaatain. Jadi 2 salat duluan di rumah. Nah datang ke masjid 2. Jadi nggak dilihat 2, tapi digabung menjadi 4. Ini yang dimaksud apa? Qobliyah. Jadi kalau Bapak dengar azan misalnya di sini, selesai Bapak sholat sunat dulu misalnya di rumah, terus berangkat ke masjid. Karena belum juga sholat, Bapak sunat lagi 2. Kan 4 itu. Tapi kita langsung aja 2. Nah ada pendapat juga, lalu bagaimana 4 ini? Apakah 4 sekaligus 1 salam? Apa 2 kali salam? Nah itu. Rata-rata nih yang melaksanakan sekaligus 1 kali salam. Apa 2 kali? 2 kali ya kan? Tapi kalau kita melihat pemahaman ini kan ada gini. Ada yang mengatakan apa itu namanya sholatul lail masna itu sebenarnya bukan hanya lail saja. Karena ada yang menggunakan kata yaum. Kalau kata yaum bimana artinya lailan wa naharo. Nah kalau masna berarti hanya 2. Makanya jangan heran kalau dia melaksanakan 2 salam terus 2. Ada juga yang mengatakan langsung 4. Seperti sama juga dengan sholat apa tuh namanya? Sholat tasbih ya kan? Nah itu biasanya kan begitu. Kalau dia diadakan malam itu Imam Syafi'i mengatakan sholatul lail masna. Sholat malam ya 2. Tapi ada yang tarawehnya 4. Betul nggak Pak? Kan ada orang sholat tarawih itu 4, 3. 2.
Kalau ditanyakan mana yang benar? Yang sholat. Iya kan? Yang benar yang sholat. Jadi kalau dia, yang benar ini, yang benar. Sholat enggak? Enggak, ya kan enggak benar tuh. Oh kalau dia 4-4 berarti ya versinya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah boleh 4-4 tuh. Tapi Imam Syafi'i patokannya masna. Dipahami lagi oleh pendapat yang lain, bukan berarti malam saja masna itu. Dua-dua itu termasuk juga siang. Makanya dia 2-2. Tapi ada yang membolehkan tadi 4. Itu jadi ada 2 versi. Kemudian qadau sunatai zuhri ini. Ini menyusul nih, ada istilah qada nih. Sunat zuhur dari Siti Aisyah, karena idalam yusolli arba'an qabla duhri. Nabi kalau belum melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, sholahuna ba'daha, maka dia sholat sesudahnya. Itu Nabi kata Siti Aisyah kalau misalnya belum melaksanakan. Ya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Tetapi dipandang katanya apa? Ini hadis hasan gharib. Itu. Hasan tapi gharib. Waroya Ibnu Majah. Nah dari riwayat Ibnu Majah masih dari Siti Aisyah ini, qalat kana Rasulullah SAW idza fatatu arba qabla duri, kalau dia tidak mendapatkan kehilangan gitu 4 rakaat sebelum zuhur, sholahuna ba'da rakaataini. Yani maksudnya Pak, ba'da rakaataini ini setelah dia sunat qobliyah 2 rakaat, langsung dia sunat 4 rakaat. Itu. Jadi kalau misalnya nih qobliyahnya nggak keburu, karena Bapak datang ke sini udah sholat, berarti kan belum qobliyah zuhur. Nah lalu kapan melaksanakan 4-nya? Katanya apa? Ba'da rakaataini. Dia melaksanakannya setelah sunat ba'diyah 2 rakaat, baru 4 rakaat. Yang disebut dengan susulan qada itu. Itu dalam hadis ini dalam masih dalam riwayat Ibnu Majah ya. Di sini ada keterangan Sunan Al-Qabiyah ini. Kalau dia istilahnya apa? Kehabisan waktu lah. Makanya kalau kita datang sudah qomat kan udah nggak ada kesempatan qobliyah tuh. Pasti langsung kita ikut berjamaah. Nah ketika kehabisan berarti nggak kebagian 4 rakaat, maka dari Siti Aisyah itu dia melaksanakannya setelah sunat qobliyah 2 rakaat, baru dilaksanakan 4 rakaat. Tapi pendapat ini kan masih ada apa istilahnya, nggak semua disepakati ini. Hada bi qada'i rawatib qobliyah. Ini yang dimaksud dengan qada rawatib qobliyah. Yaitu qada rawatib. Sebelum qobliyah dalam maksud itu ya sebelum salat wajib. Wa ma qada rawatib ba'diyah, sementara yang rawatib ba'diyah itu faqad jaa fihi ma rawahu Ahmad. Telah datang apa yang diriwayatkan oleh Ahmad an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, sholat Rasulullah duhra. Rasulullah sholat zuhur. Wa qad utiya bimalin. Jadi ada orang datang membawakan harta, kok ada yaksimu hatta ataul muadzin bil asri. Selesai sholat zuhur ada yang bawa duit, harta begitu. Lalu bagi-bagi sampai datang muadzin sholat asar. Berarti belum sholat ba'diyah zuhur. Nah, akhirnya Rasul sholat, setelah itu apa kata Ummu Salamah? Dia pulang ke rumahku wa kana yaumi. Kenapa dia datangnya ke rumah Ummu Salamah? Karena katanya hari itu adalah bagian aku. Kan dia jadi giliran harinya. Kalau kita kan hari ini cuma 1 ya Pak. Nah, enggak nih hari ini pindah rumah sini. Nah katanya wa kana yaumi, itu hari itu katanya apa? Ya bagian aku katanya. Nah terus paroka rakaataini khafifataini. Lalu Rasul sholat 2 rakaat singkat. Nggak lama, sebentar saja. Pakulna mahatani rakaatani ya Rasulullah. Sholat apa itu? Kata Ummu Salamah. Sholat apa yang dilaksanakan? Umir tabihima, apakah kamu dapat wahyu perintah untuk melaksanakan 2 rakaat? Dijawab oleh Nabi, lah. Bukan perintah, bukan wahyu, tapi walakinnahuma rakaatani. Kuntu arka'uhuma ba'da duri pasagolatni qasmu hadal mal hatta ja'al muadzin bil asri fakaritu an adaha. Bukan katanya, tetapi katanya apa? 2 rakaat ini yang aku laksanakan tadi ba'da zuhri.
yang aku laksanakan setelah zuhur ini apa? Karena tadi pas sagolat nih, aku nggak sempet, disibukkan dengan urusan membagi-bagi-bagi gitu. Sementara wakari itu aku nggak suka. Apa? Ada meninggalkan. Jadi tadi nggak sempat qobli ba'diyah zuhur, maka sekarang aku laksanakan. Jadi setelah asar dilaksanakannya, tapi bukan di masjid, di rumah. Nah ketika dilaksanakan di rumah, ditanya sama istrinya itu, ini sholat apa? Apakah ini dapat perintah melaksanakan? Bukan, tadi nggak sempat. Yaitu apa? Melaksanakan ba'diyah zuhur. Kenapa? Karena disibukkan membagi-bagi itu. Istilahnya apa? Ya kalau sekarang kan apa itu? Beda ya. Kalau dulu orang percaya langsung kasih ke Nabi di masjid, ya langsung dibagi-bagi. Sampai datang muazin salat asar. Berarti dia tidak melaksanakan ba'diyah zuhur. Nah akhirnya ba'diyah zuhur dilaksanakan di mana? Di rumahnya setelah selesai salat asar. Kemudian sunat maghrib. Dianjurkan setelah selesai sholat maghrib itu apa? Rok'ataini, yaitu melaksanakan 2 rakaat. Dari Ibnu Umar, annahuma min sholatil lati lam yakun yada Nabi. Kata Ibnu Umar, dia adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Ibnu Umar, Nabi itu nggak pernah meninggalkan. Tadi juga alhamdulillah bapak-bapak pada melaksanakan semua ya kan. Berarti mengikuti sunnah Rasul. Nah sunnah Rasul termasuknya sholat sunat Pak. Tapi ada yang meringkas sunat Rasul itu nikah lagi ya kan. Bener gak? Iya pokoknya kalau udah bicara sunnah Rasul lah gitu. Udah itu sunnah Rasul. Ya. Mayustahabu biha. Nih mayustahabu biha. Nah nih ketika kita melaksanakan ini, surat-surat apa yang disunahkan itu ya dibaca pada saat tadi Bapak sholat setelah maghrib itu. Ini kita lihat hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, wa Tirmizi. Apa katanya? Yustahabu bi sunnatil maghrib ayyaqra'a biha ba'dal Fatihah. Disunahkan, dianjurkan kita membaca dalam sholat sunat ba'da maghrib itu setelah Fatihah kul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad, termasuk qobliyah subuh. Ya kan? Jadi bukan Fatihah saja, itu dianjurkan. Jadi rakaat pertama bacanya kul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah tentunya. Yang kedua kul huwallahu ahad. Pak Ibnu Mas'ud anaqala ma'uksi masami itu Rasulullah SAW yakro fi rokataini ba'dal maghrib wa fi rokataini qoblal fajri. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sudah tidak terhitung terdengar dari Rasulullah SAW. Apa? Dia baca setelah Fatihah yaitu kul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, kemudian yang kedua di kul huwallahu ahad yaitu pada surat ba'dal maghrib yaitu setelah sholat maghrib. Berarti sunnah ba'dal maghrib. Dan juga termasuk apa? Qobla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Sementara kan rata-rata kita Fatihah saja, benar gak Pak? Nah itu, jadi sama tuh. Qobla subhi, tapi ini ba'dal maghrib. Jadi saat itu kalau kita melaksanakan sholat ba'dal maghrib itu, rakaat pertamanya Fatihah dan kul ya ayyuhal kafirun. Gitu. Begitu pula dianjurkan antua dia fil bait. Tapi dianjurkan untuk melaksanakannya di rumah. Ya. Tapi kalau rumahnya jauh ya udah di masjid aja. Rumahnya mana sana ya. Khawatir. Nah ini dianjurkan katanya. Kenapa? Nah ada Mahmud bin Lubaid qala atar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Abdul Ashal fasalla bihi maghrib. Jadi dia datang ke wilayah, ke satu daerah, ya, atau ke satu tempat di sana disebutnya perkampungan. Kan sana kan ada bani ya. Nah ini Bani Ashal. Gitu. Pas sholat bihim maghrib, Nabi sholat bersama mereka maghrib. Falamma salima setelah dia ucapkan salam selesai sholat, apa kata Rasulullah? Irka'u hataini rok'ataini bi buyutikum. Sholatlah 2 rakaat di rumah kalian. Itu kata Rasulullah. Ya setelah berjamaah, setelah salam, kata Rasulullah, sholatlah 2 rakaat di rumah kalian.
Itu hadis riwayat Ahmad, wa Abu Daud, wa Tirmidzi, wa Nasai. Nah, itu jadi apa? Dianjurkannya di rumah. Itu ba'dal maghrib. Kemudian sunat Isya. Nah ini sunat Isya. Ini sudah banyak hadis yang menjelaskan tadi di atas ya. Berapa itu? Ba'dal Isya, rakaataini juga. Nah itu kita laksanakan. Ada yang dilanjutkan dengan witir. Itu witir itu sedikitnya ya 1. Nah kira-kira ini kan ada begini, itu di salah satu stasiun TV itu. Ya mungkin dia lupa karena dipahami witir itu penutup. Karena udah witir berarti bangun malam gak jadi tahajudnya. Kenapa? Karena udah ditutup. Bukan itu maksudnya. Maksudnya gak ada witir 2 kali. La witroni bilailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi kalau udah witir Isyanya, udah sholat witir itu selesai sholat sunat kita witir. Kalau malam tahajud ya udah tahajud aja, nggak usah ada witir lagi gitu. Memang kalau ditanya mana yang lebih istimewa gitu, akhirnya witir itu sebenarnya. Tapi orang yang hati-hati itu ya dia melaksanakan awal. Nah kita ini kan termasuk hati-hati atau termasuk cari yang abdul? Akhirnya saking apa cari yang abdul lewat ya kan, nggak hati-hati juga lewat. Akhirnya nggak jadi witir juga ya kan? Itu nanti ada tersendiri tuh witir itu. Nah kan ada witir itu di kita kalau bulan Ramadan tuh ada 2 cara kan. Ada yang 3 sekaligus 1 salam, betul ya kan Pak? Ada yang 2 1. Kenapa? Ternyata kan Nabi witir itu bukan hanya 1, bukan hanya 3. Ada yang 15, berhenti di 14, tambah 1 lagi. Nah itu juga sama seperti itu. Nah itu nanti tersendiri duanya tuh. Kita kayaknya nggak mungkin witir sampai 15 ya. Ya Pak ya, orang satu aja lewat terus kadang habis Isya. Tapi alhamdulillah pas tahajud witir semua. Kalau tahajud. Nah itu termasuk semuanya yang disebutkan tadi mu'akad. Nah, jadi yang disebutkan tadi itu semuanya termasuk mu'akad itu. Ada yang ghairu mu'akad itu. Tidak mu'akad itu. Jadi ada sunat rawatib yata'akadu adahu yang istilahnya dikuatkan melaksanakannya itu. Apa sekarang yang termasuk ghairu mu'akad? Pertama 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Jadi kalau kita sebelum asar melaksanakan 2 rakaat itu rawatib yang tidak mu'akad. Nah ini, tapi banyak juga kan yang melaksanakan. Dalam hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, Imran shalla qabla duri arba'an. Apa? Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah memberikan rahmat kepada seorang siapa? Shalla qabla asri arba'an. Dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Hasan wa Ibnu Hibban wa Saw. Wa kadzalika Shahih Ibnu Huzaimah. Wa min hadis wa Ali anna Nabi SAW kana yusolli qoblal asri arba'an yupasilu baina kulli rakaataini bitaslim alal malaika al muqarrabin wa nabiyyin wa man tabi'ahu minal mu'minin wal muslimin. Dan ini maksudnya 4 rakaat itu yupasilu itu bitaslim, maksudnya apa? 2 selesai salam, 2 selesai salam. Tidak sekaligus gitu. Tapi di kita kan ada yang langsung 4 gitu. Nah ini dari Ali itu Nabi itu apa katanya yupasil. Jadi dipisah 2-2. Nah ini bisa 2 dari hadis riwayat Ahmad wa Nasai. Dan juga ada yang sekedar apa? Rakaataini faqat katanya. Itu dia hanya melaksanakan 2 rakaat saja. Kenapa? Karena dia berpatokan kepada hadis Nabi yang Nabi Muhammad SAW yang dalilnya ini menunjukkan keumuman. Apa? Baina kulla adzanaini salatun. Di antara 2 azan itu ada salat. Makanya jangan heran juga kalau hari Jumat itu juga ada yang salat, ya kan? Kenapa? Karena patokan di antara 2 azan itu ada salat. Maka ketika azan 2 kali dia salat. Kan ada yang azan sekali, ada yang azan 2 kali. Kalau dulu azan yang 2 kali itu kan Umar di pasar tuh azan pertamanya.
Kalau sekarang rasanya nggak mungkin azan di pasar ya kan. Iya Pak, azan di masjid aja yang gede-gede. Alhamdulillah, Pondok Budi Kecamatan Kemang heboh pertama kali, heboh menyelesaikan masalah. Karena ada kru film yang datang itu, langsung datang ke masjid ibu-ibu, mengecilkan spektor. Ya akhirnya alhamdulillah selesai mau umat itu. Nah itu kejadian hari, berapa hari yang lalu? Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Tapi alhamdulillah selesai. Nah ini kok azan di masalah ini. Nah sekarang lagi ramai apa? Nah ini orang Kristen yang pada azan ini. Kenapa dia tidak merasa terganggu? Ini yang terganggu sebenarnya siapa? Gitu. Nah, ini aneh. Kemudian rakaat ini qoblal maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi kalau Bapak 2 rakaat sebelum maghrib itu kan ada tahiyatul masjid. Ya kan? Itu bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Kalau tahiyatul masjid dia Nabi menganjurkan jangan duduk dulu sebelum sholat kan begitu. Itu tahiyatul masjid. Nah ini dalam riwayat Bukhari dari Abdullah. Karena Nabi SAW sallu qoblal maghrib, katanya sholatlah sebelum maghrib, sallu qoblal maghrib, kemudian sholatlah sebelum maghrib. Yang ketiganya, nah ini kalimatnya, digandeng, sallu qoblal maghrib liman sa'an. Berarti apa? Kalau mau. Nah, jadi kalau mau itu sallu qoblal maghrib, sallu qoblal. Tapi yang ketiganya apa? Sallu qoblal maghrib liman sa'an. Itu kalau memang mau. Kenapa Rasul mengatakan begitu? Wa kaharohiyatu ayatahidahana sunatan, karena aku khawatir orang menjadikannya menjadi sunnah yang muakkad. Gitu. Makanya ada kalimat lima yasa. Karena kalau nggak ada kalimat itu, apa yang dipahami nanti menjadi sunnah muakkad. Nah karena ini kata Nabi itu apa? Lima yasa. Ketika ditanya kenapa? Wa karohiyatu, aku tidak mau, kata Rasulullah SAW, aku tidak ingin itu apa? Yatahiduhan sunatan. Jadi orang-orang menjadikan dia sunnah muakkad itu. Kemudian dari Ibnu Abbas, kuna nusolli rakaataini qabla ghurubi syamsi. Kami bersolat kan di 2 rakaat sebelum tenggelam matahari. Wa kana Rasulullah yarona, dan Rasul melihat kami. Falam ya'muruna wa lam yanhana. Nabi enggak nyuruh, Nabi enggak ngelarang. Jadi diamnya apa? Ya boleh aja lah. Begitu. Kalau dia misalnya menyuruh, berarti harus benar-benar. Tapi Nabi diam aja. Tapi juga walayanha, enggak ngelarang. Artinya apa? Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau yang namanya muakkad kan berbeda. Itu benar-benar dikuatkan sekali itu. Itu. Nah ini, jadi kalau kita qoblal maghrib itu ya kalau mau aja gitu. Wa qala al-Habib bil Fatihah wa majmu'ul adillah yursidna ila istibab. Ini anjuran saja katanya Pak. Tahbibuha ya. Kama bi raqatainil majri. Jadi apa? Bukan termasuk yang dikuatkan gitu. Kemudian raqatani qoblal isya. Nah, 2 rakaat sebelum isya. Jadi ini yang gue rumahkan nih 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Hadis riwayat jamaah, baina kulla adzanaini salatun. Jadi antara 2 azan itu ada salat. Ya tadi azan kan itu ntar ada qomat kan, makanya di tengah-tengahnya itu diisi dengan 2 rakaat. Nah kemudian wa baina kulli adzani salatun summa qala bisalisa. Yang ketiganya, Nabi menambahkan kalimatnya liman sa'a. Kemudian dianjurkan juga apa? Yaitu al-pasu bainal faridah wa nafilah bimik dari hatmi sholah. Jadi memisahkan, kan kita mau sholat wajib nih. Maka di tadi maghrib kan sholat wajib. Ntar kan ada sholat lagi dipisahkan, maka ada sholat tuh di tengah-tengah. Nah itu. Cukup saja 1 sholat. Nah kalau cukup satu sholat itu berarti mana yang diambil? Ba'dal maghrib. Itu kan. Tapi kalau dikaitkan dengan kalimat setiap azan itu, 2 azan itu ada 2 rakaat. Berarti tadi azan isya, kan nanti ada qomat. Ini azan qomat maksudnya. Di tengah-tengah ada waktu kosong. Nah di waktu kosong itu
diisi dengan 2. Makanya dipahami qobliyah. Gitu. Qobliyah isya. Tapi tidak termasuk yang tadi muakkad gitu. Dia kenapa? Karena kalimatnya liman sa'ah, bagi yang mau saja. Nah kalau muakkad nggak pakai kalimat liman sa'ah. Gitu. Jadi ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah yang tadi yang muakkad itu yang kemarin mulai dari sunat subuh itu, qobliyah subhi, ya kan? Terus zuhur, ada yang 4, ada yang 6 gitu kan? Ada yang 8. Kalau kita di antara 4, 6, 8 milihnya apa yang banyak apa yang dikit? Yang dikit ya kan, kalau urusan itu, urusan yang lain dunia yang banyak lah gitu kan. Ya. Terus asar nggak disebut ya kan? Maghrib juga disebutkan adalah ba'da, ya kan? Tapi dianjurkan di rumah gitu. Ya ada yang mengatakan 10 rakaat gitu. Itu Nabi. Tapi dalam hadis lain apa? Kalau kita bisa melaksanakan 12 rakaat dalam sehari semalam itu, dibangunkan nanti di rumahnya apa di surga, dibangunkan rumah di surga itu. Nah, bukan dilaksanakan sekaligus semalaman 12 rakaat, ternyata aturannya ada qobliyah subhi itu. Nah itu. Nah mudah-mudahan lah ini terjaga. Kemudian kalau witir, nanti kita lihat ini versi-versi pemahaman mungkin nanti ada kaitannya ini dengan bidayah nih. Jadi witir kapan waktunya, apakah awal atau apa tengah atau akhir. Katanya al-abdul itu akhir. Ya kan? Yang abdul itu akhir. Nah kalau kita rangkum semuanya sebenarnya yang abdul mana? Yang dilaksanakan. Karena kalau ngejar akhir nggak ngelaksanakan nggak abdul juga ya kan. Tapi karena di awal dilaksanakan jadi abdul juga kan dilaksanakan. Itu. Tapi yang awal itu termasuk golongan yang ihtiyat. Hati-hati karena takut nggak kebagian. Nah kalau kita kadang-kadang saking hati-hatinya, nah kita ambil awal. Karena nggak hati-hatinya cari yang abdul, akhirnya di awal lewat, di akhir kesiangan. Itu nggak kebagian semuanya ya kan. Tinggal ya terserah kita milihnya bagaimana. Habis sisa mau witir silakan. Itu. Witirnya mau berapa? Sedikitnya cuma 1. Karena salah satu belum ada kan Pak? Iya kan? Tapi rata-rata 3. Banyaknya berapa? Nanti ada tuh yang 15. Rasanya jauh dah 15 ya kebanyakan. Ya? Ya ganjil aja. Iya. Sebanyak ganjil itu. Tapi kalau yang kemarin itu yang sunat mutlak itu enak tuh. Mau berapa aja nggak pakai ngitung-ngitung ya kan? Selagi masih gagah hayu aja terus. Lalu ada yang mengatakan apakah itu 1 salam atau ini setiap salam? Oh dia 1 salam aja. Kan 1 salam maksudnya gini, ketika kita 1 rakaat udah capek nggak bangun lagi ya udah tasawuf ya kan, tambah lagi tambah lagi berhenti. Itu berarti terserah kita. Sampai dikatakan menurut Imam Nawawi itu, ini versi Imam Nawawi itu apa? Apakah mi'atan atau alpan? Apakah kamu sampai 100 rakaat atau 1000 rakaat? Ini 2 nggak kepilih kayaknya. Ya kan? Apakah 100 atau 1000? Kepilih kan? Enggak, orang tarawih kebanyakan aja lama imamnya di WA ya kan. Jangan pakai kelamaan, berarti cuma 11 ya kan. Itu, tapi bukan di sini. Makanya ada yang sholat sampai cepat banget tuh. 23, 50 menit selesai. Wah, ngejar ya. Apa itu sholat? Ada yang paham begini. Nah, itu kan tarawih. Tarawih juga sholat, sama aja itu. Jadi jangan dibahas. Ini kan tarawih, ya bukan tarawih juga sholat. Tetap aja sholat harus mengikuti aturan itu kan. Ini udah main tabrak aja. Ini kita khawatir juga. Jangan sampai lah kalau banyak tergesa-gesa buat apa. Itu kan. Ruku ya harus sempurna, sujud ya harus sempurna. Ketika kita berdiri juga harus benar-benar berdirinya. Jadi bukan bangun langsung diri belum tegak udah turun lagi. Jangan sampai begitu. Karena nggak disunahkan Rasul seperti itu. Nah ini mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang sudah masuk di tanggal 1 Saban, berarti Ramadan tinggal berapa hari Pak? Lebih ingat Ramadannya apa lebih ingat lebarannya? Saya yakin lebih ingat Ramadannya ya. Kalau Ramadan mau udah ditulis dari awal tahun. Kan nanti kita pulang tanggal segininya begitu ya kan. Nah pulang yang kemana nih? Gitu. Ya kan, nah, aku dipikir nih pulang yang kemana nih? Kan ada 2 pulang nih. Ya kan, ada pulang nggak balik lagi, ada pulang yang balik lagi nih. Yang harus disiapkan apa kata Hasan Basri? Pulang yang nggak kembali lagi. Itu yang harus banyak dipersiapkan.
Jangan lebih banyak dipersiapkan, yang pulang bisa kembali gitu loh. Lupa sama pulang yang nggak kembali lagi. Nah ini, jangan sampai nanti kita menyesal. Nah itu saja barangkali bapak-bapak. Ya mudah-mudahan apa ini kita bisa nanti beri kesempatan lagi Ramadan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.